pada zamannya. Untung sekarang zaman sudah canggih ya teman-teman. Jadi semua obat-obatan bisa dibuat dari bahan-bahan kimia, bahan-bahan herbal, dan tidak lagi menggunakan bagian-bagian tubuh itu teman-teman. Kalau menurut aku yang paling mengerikan bagian tubuh ini adalah Halo Manseman, welcome back to my YouTube channel Momoin Timothy. Apa kabarnya hari ini Manseman? Aku hadir kembali di hadapan Manseman untuk berbagi informasi. Informasi apakah itu? Bagian-bagian tubuh manusia yang sering dijadikan obat pada zaman dahulu Manseman. Dikutip dari www.idntimes.com, obat merupakan salah satu elemen penting dalam dunia kesehatan dan paling banyak digunakan untuk mengatasi berbagai masalah kesehatan teman-teman. Saat ini, kebanyakan obat dibuat dari kombinasi bahan kimia yang telah melalui penelitian panjang di laboratorium. Tapi jauh sebelum obat-obatan kimia seperti saat ini populer, orang zaman dahulu ternyata menggunakan bagian-bagian tubuh manusia sebagai obat, teman-teman. Memang terdengar mengerikan dan kejam, tapi nyatanya obat dari bagian tubuh manusia sangat populer pada zamannya. Bagian-bagian tubuh apakah itu? Yang pertama ada tengkorak. Dulunya, para penjual obat di Inggris, terutama yang dari London, menjual kepala atau tengkorak orang mati yang di permukaannya terdapat sesuatu mirip lumut kehijauan kecil yang disebut usnea. Untuk menghasilkan usnea, dikatakan perlu menggunakan tengkorak seorang laki-laki yang telah meninggal dengan kejam dan telah terpapar selama beberapa waktu ke elemen tertentu. Dilansir dari laman Mental Frost, pada abad ke-17, campuran bubuk tengkorak dan coklat digunakan untuk menyembuhkan pendarahan. Tengkorak manusia juga direndam dalam alkohol untuk menciptakan tinktur yang dikatakan baik untuk asam urat, edema, dan penyakit sampar. Dan kemudian nomor 2 adalah otak. Zaman dahulu, otak manusia digunakan untuk menyembuhkan epilepsi. Dalam buku The Art of Distillation, pada tahun 1651 dijelaskan bahwa untuk membuat obat dari otak manusia, mula-mula otak seorang pemuda yang meninggal dalam kematian yang kejam ditumbuk dalam lesung batu, direndam di dalam wine, dan dikubur dalam kotoran kuda selama setengah tahun. Kemudian barulah disuling. Wow, benar-benar mengerikan ya teman-teman. Pada masa itu, tengkorak dan otak manusia dipandang sangat berguna untuk menyembuhkan penyakit yang berasal dari kepala, teman-teman. Pengobatan yang diambil dari mayat yang telah mati secara mengerikan seringkali dianggap sangat kuat, karena kekerasan dipandang memusatkan kekuatan hidup. Jadi semakin mengerikan orang itu meninggal, semakin bagus otaknya untuk obat pada saat itu, teman-teman. Dan yang nomor 3 ada lemak. Siapa bilang lemak gak berguna? Pada zaman dulu, lemak manusia pernah menjadi obat yang banyak dicari untuk pendarahan, memar, kram otot, kerusakan saraf, nyeri sendi, dan berbagai macam penyakit lainnya. Lemak manusia sangat populer di Jerman pada pertengahan abad ke-18, teman-teman. Menurut catatan American Journal of Pharmacy and the Science Supporting Public Health, seringkali lemak dibuat menjadi salep. Tetapi dokter dari beberapa raja Inggris dan Prancis menggabungkan bahan tersebut dengan hemlock dan opium dan membuatnya sebagai plester pereda nyeri. Jadi di setiap plester pereda nyeri itu terdapat lemak-lemak manusia yang dijadikan untuk obat, teman-teman. Dan yang nomor 4 adalah rambut. Menurut buku Mummies, Cannibal, dan Vampire, The History of Corpse Medicine from the Renaissance to the Victorians, tonic yang disebut liquor of hair biasa digunakan untuk merangsang pertumbuhan rambut pada individu yang mengalami kebotakan maksimal. Ini karena rambut orang yang telah meninggal diyakini bermanfaat bagi rambut orang yang masih hidup. Akan tetapi, bubuk rambut kadang juga digunakan untuk mengatasi keluhan yang tidak ada hubungannya dengan kepala seperti penyakit kuning.
Jadi rambut-rambut orang meninggal itu dibuat menyerupai bubuk gitu dan akan dijadikan obat untuk penumbuh rambut, teman-teman. Benar-benar mengerikan ya. Oke, lanjut yang nomor 5 ada semua bagian tubuh mumi, teman-teman. Mumi dianggap sebagai obat mujarab selama abad ke-16 dan ke-17. Masa tersebut merupakan zaman keemasan pengobatan mayat dan mumi menjadi obat paling populer dan sulit dicari. Untuk mendapatkan mumi, orang-orang menjarah ke makam-makam Mesir pada zaman itu, teman-teman. Mumi digunakan untuk ditambahkan ke tinktur atau plester yang digunakan untuk mengobati pendarahan, gigitan berbisa, memar, dan juga nyeri sendi. Di kala itu, pengobatan dari mumi benar-benar diminati sehingga permintaan jauh melebihi pasokan yang ada, teman-teman. Akhirnya, dilansir dari laman The Guardian, minat pasar yang tinggi ini dimanfaatkan oleh para pengusaha dengan membuat mumi palsu dari tubuh penderita kusta, pengemis, dan bahkan unta, teman-teman. Jadi saking banyaknya pasokan, pengusaha itu mulai membuat mumi palsu dari tubuh-tubuh penderita penyakit, pengemis, dan bahkan hewan-hewan, teman-teman. Saking lakunya tubuh mumi pada saat itu, benar-benar mengerikan ya, teman-teman. Kalau zaman sekarang masih ada itu pengobatan dari bagian-bagian tubuh manusia, kira-kira teman-teman bakal tertarik atau malah ngeri ya, teman-teman. Nah, itulah tadi, teman-teman, bagian-bagian tubuh manusia yang dijadikan obat pada zamannya. Untung sekarang zaman sudah canggih ya, teman-teman. Jadi semua obat-obatan bisa dibuat dari bahan-bahan kimia, bahan-bahan herbal, dan tidak lagi menggunakan bagian-bagian tubuh itu, teman-teman. Kalau menurut aku yang paling mengerikan bagian tubuh ini adalah otak. Oh my god, ternyata otak zaman dulu tuh digunakan sebagai obat, teman-teman. Gimana? Apakah teman-teman tertarik untuk mencoba obat-obatan dari bagian tubuh ini? Bisa komen di bawah ya. Oke, teman-teman, demikianlah video aku kali ini. Apabila teman-teman menyukainya, teman-teman bisa like, comment, subscribe, dan share video aku. Bagi yang sudah mensupport aku selama ini, aku mengucapkan terima kasih. Dan nantikan terus video-video aku selanjutnya. Bye-bye.